datang di podcast kita hari ini. Saya Kazana dan kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah. Tantangan dan strategi dalam mengatasi kurangnya minat dan semangat belajar. Tujuan dari podcast kita hari ini adalah untuk memahami penyebab kurangnya motivasi belajar di kalangan siswa, tantangan yang mereka hadapi, dan mencari solusi yang efektif. Bersama saya sudah hadir dua narasumber yang istimewa, yaitu yang pertama seorang guru yang berpengalaman, Bu Melani, dan seorang siswa yang akan berbagi pengalamannya, yaitu Saudari Firly. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Terima kasih, senang berada di sini. Nah, di masa kini banyak siswa yang mengalami penurunan motivasi belajar karena berbagai faktor seperti tekanan akademis, metode pengajaran yang kurang menarik, dan beban tugas yang berlebihan. Penting bagi kita untuk mengeksplorasi masalah ini lebih dalam dan untuk menemukan cara-cara efektif dalam mengatasi dan meningkatkan motivasi belajar. Mari kita mulai dengan mendengar pengalaman langsung dari Saudari Firly. Firly, bisakah kamu menceritakan pengalamanmu terkait motivasi belajar dan apa saja penyebab kamu merasa kurang termotivasi? Oke, baik. Nah, jadi awalnya itu saat masuk tahun ajaran baru, saya itu sangat bersemangat untuk belajar. Nah, saya sering membuat jadwal belajar, mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler, dan juga selalu mencoba mengerjakan tugas tepat waktu. Namun, seiring berjalannya waktu, saya tuh mulai merasa motivasi saya itu menurun. Salah satu penyebab utamanya yaitu beban tugas yang terus bertambah. Namun, setiap hari rasanya itu seperti ada saja tugas baru yang diberikan, dan itu membuat saya sangat kewalahan. Tugas-tugas itu tidak hanya banyak, tetapi juga seringkali harus diselesaikan dalam waktu singkat. Sehingga saya merasa tidak punya waktu untuk benar-benar memahami materi yang telah diberikan oleh guru. Nah, selain itu, metode pengajaran di kelas juga menjadi salah satu faktor menurunnya motivasi belajar. Banyak guru yang menggunakan cara mengajar yang terlalu monoton, seperti ceramah panjang tanpa adanya interaksi atau diskusi. Nah, hal ini membuat saya cepat bosan atau sulit untuk fokus mendengarkan materi atau menyimak materi yang diajarkan oleh guru. Cara yang diajarkan oleh guru ini menurut saya kurang menarik, jadi saya kurang tertarik untuk belajar lebih dalam lagi di rumah. Selain itu, tekanan dari orang tua juga menjadi faktor yang paling penting. Orang tua saya sangat menginginkan saya untuk mendapatkan nilai yang tinggi dan masuk ke universitas terbaik. Tekanan ini membuat saya merasa stres dan cemas setiap kali ada ujian atau tugas besar. Nah, tekanan ini tuh membuat saya merasa stres dan cemas setiap kali ada ujian atau tugas besar. Alih-alih kita termotivasi, saya justru merasa takut dan tertekan. Terakhir, saya juga merasa kurangnya penghargaan atau apresiasi atas usaha yang telah saya lakukan. Meski saya sudah berusaha keras, kadang hasilnya tidak seperti yang diharapkan dan itu sangat mengecewakan untuk saya. Hal ini membuat saya merasa usaha yang saya lakukan itu sia-sia dan semakin kehilangan semangat untuk belajar. Itu beberapa hal yang saya alami dan menyebabkan motivasi belajar saya menjadi menurun. Baik, terima kasih Saudari Firly. Selanjutnya, apa saja tantangan yang kamu hadapi dalam proses belajar sehari-hari yang mungkin memperparah kurangnya motivasi belajarmu? Ya, salah satu tantangan terbesar yang saya hadapi yaitu untuk mengatur waktu. Dengan banyaknya tugas dan kegiatan ekstrakurikuler, saya seringkali kewalahan dalam mengatur waktu. Terkadang saya seperti tidak ada cukup waktu dalam sehari untuk menyelesaikan semuanya. Nah, selain itu, materi pelajaran yang sulit juga menjadi kendala besar bagi saya. Ada beberapa mata pelajaran yang saya merasa sangat kesulitan untuk memahaminya, dan itu membuat saya cepat merasa frustasi dan kehilangan semangat.
Kurangnya dukungan belajar di rumah juga memperparah situasi. Di rumah, kurangnya dukungan belajar di rumah juga memperparah situasi. Di rumah saya tidak selalu mendapatkan bantuan yang saya butuhkan, baik dari sisi akademis maupun juga motivasi. Selain itu, kurangnya interaksi dengan guru juga menjadi tantangan. Kadang-kadang saya merasa bahwa cara pengajaran yang digunakan tidak sesuai dengan cara belajar saya. Jadi, komunikasi yang kurang terbuka dan tidak adanya waktu untuk konsultasi juga membuat saya merasa kesulitan. Semua faktor-faktor ini secara keseluruhan berkontribusi pada penurunan belajar saya. Terima kasih atas keterbukaan kamu dalam berbagi pengalaman. Terima kasih atas keterbukaan kamu dalam berbagi pengalaman. Saya memahami bahwa mengatur waktu dengan banyaknya tugas dan kegiatan ekstrakurikuler memang sulit. Perasaan kewalahan dan frustasi saat menghadapi materi pelajaran yang sulit juga bisa menjadi penghalang besar. Bu Melani, bagaimana pandangan Anda sebagai seorang guru? Apakah Anda melihat hal yang sama pada siswa lain? Dan apakah menurut Anda menjadi penyebab utama kurangnya motivasi belajar pada siswa? Oke, sebagai seorang guru, saya melihat bahwa banyak masalah kurangnya motivasi belajar pada siswa merupakan hal yang kompleks dan dapat bervariasi dari satu siswa ke siswa yang lainnya. Namun, ada beberapa faktor utama yang seringkali menjadi penyebabnya. Pertama, kurikulum yang padat dan kurang fleksibel seringkali membuat siswa merasa terbebani. Mereka memiliki banyak tugas yang dan materi yang harus dipelajari dalam waktu yang terbatas, yang seringkali menyebabkan rasa stres dan kelelahan mental. Kedua, metode pengajaran yang kurang interaktif dan inovatif juga dapat menjadi penyebab kurangnya motivasi belajar pada siswa. Siswa cenderung cepat bosan jika belajar dilakukan dengan cara monoton dan tidak menarik. Oleh karena itu, kami sebagai seorang guru perlu terus berupaya mencari metode pengajaran yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, tekanan dari lingkungan sekitar juga berperan besar. Seringkali siswa tertekan untuk mencapai nilai yang tinggi, baik dari orang tua, teman sekelas, atau bahkan dari diri mereka sendiri. Hal ini dapat membuat mereka kehilangan minat belajar dan semangat dalam belajar. Dengan demikian, kami sebagai seorang pendidik, kami perlu memahami bahwa motivasi belajar bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Melani. Dan selanjutnya, bagaimana menurut Anda tantangan-tantangan yang sudah diceritakan oleh saudari Firly sebelumnya bisa diatasi baik dari sisi siswa maupun guru? Tolong berikan solusi yang nyata yang bisa kita terapkan di dunia ini. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang sangat relevan ini. Berdasarkan tantangan yang disampaikan oleh saudara Firly tadi, saya percaya bahwa tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik dari sisi siswa maupun dari sisi guru dengan beberapa langkah konkret. Yang pertama, dari sisi guru, kami perlu mengadopsi metode pengajaran yang lebih interaktif dan inovatif. Misalnya, menggunakan teknologi dalam pembelajaran untuk membuat materi lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Saya juga mendorong rekan-rekan bersama guru saya untuk memberikan variasi metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau penggunaan multimedia. Kedua, pentingnya untuk memberikan umpan balik yang membangun kepada siswa. Hal itu dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri mereka dan memotivasi mereka untuk terus belajar. Guru juga perlu memahami kebutuhan individu siswa dan memberikan dukungan yang sesuai. Ketiga,
Kami sebagai guru perlu memperhatikan keseimbangan antara beban tugas dan waktu istirahat siswa. Memberikan tugas yang relevan dan tidak terlalu berat untuk mereka, serta memberikan waktu yang cukup untuk istirahat dan rekreasi dapat membantu siswa mengelola stres dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Dari sisi siswa, saya mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar. Mereka perlu memanfaatkan waktu dengan baik, mengatur jadwal belajar yang efektif, dan memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti bimbingan belajar atau konseling jika memang dibutuhkan. Selain itu, siswa juga perlu membangun komunikasi yang baik dengan guru dan orang tua. Dengan komunikasi secara terbuka tentang tantangan yang dihadapi, kita dapat mencari solusi bersama dan mendukung perkembangan siswa. Dengan menerapkan langkah-langkah konkret ini, saya yakin bahwa tantangan-tantangan kurangnya motivasi belajar pada siswa dapat diatasi secara efektif dan memberikan hasil yang positif dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih atas tanggapan yang lengkap dan membangun dari Ibu Melani. Saya sangat setuju dengan poin-poin yang Anda sampaikan. Kolaborasi antara guru dan siswa merupakan kunci untuk mengatasi tantangan dalam belajar. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut bagaimana pengalaman Firly dan bagaimana Ibu Melani sebagai guru bisa membantu mengatasi tantangan ini. Firly, apakah kamu bisa menceritakan momen atau periode tertentu di mana kamu merasa motivasi belajarmu paling rendah? Apa yang terjadi pada saat itu? Ya, saya merasa motivasi belajar saya paling rendah saat ujian akhir semester. Tugas dan materi yang harus dipelajari itu sangat banyak dan saya merasa sangat kewalahan. Saya merasa tidak punya cukup waktu dan untuk memahami semuanya itu membuat saya stres dan kehilangan semangat. Firly sudah menceritakan bahwa dia merasa motivasi belajarnya paling rendah saat ujian akhir semester. Bu Melani, bagaimana menurut Anda tantangan-tantangan yang dialami Firly bisa diatasi baik dari siswa maupun guru? Kalau memberikan solusi yang bisa kita terapkan. Nah, untuk tantangan yang dialami Firly memang sangat umum terjadi di kalangan siswa. Dari sisi siswa, saya berpandangan bahwa Firly perlu meningkatkan kesadaran diri tentang pentingnya belajar dan memahami apa itu tujuan belajar. Firly harus lebih fokus dan disiplin dalam mengatur waktu belajar, serta memantau kemajuan belajar secara teratur. Dengan demikian, Firly dapat mengatasi rasa frustasi dan kehilangan motivasi yang sering timbul akibat tidak memahami materi yang dipelajari. Dari sisi guru sendiri, saya berpandangan bahwa guru perlu lebih aktif dalam membantu siswa memahami materi yang dipelajari. Guru dapat memberikan bimbingan yang lebih intensif dan spesifik untuk meningkatkan motivasi pelajar, serta memberikan feedback yang membangun Dari sisi guru sendiri, saya berpandangan untuk Dari sisi guru sendiri, saya berpandangan bahwa guru perlu lebih aktif dalam membantu siswa memahami materi yang dipelajari. Guru dapat memberikan bimbingan yang lebih intensif dan individual untuk siswa yang memerlukan, serta memberikan feedback yang membangun dan spesifik untuk meningkatkan motivasi belajar. Guru juga dapat berinisiatif untuk mengadakan diskusi atau debat yang lebih aktif dan interaktif, sehingga siswa dapat lebih banyak terlibat dan memiliki kesempatan untuk berpikir kreatif, kritis. Solusi konkretnya yang dapat diterapkan
adalah dengan mengadakan bimbingan individual dengan tujuan belajar. Guru juga dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan interaksi dengan siswa, seperti menggunakan platform online untuk diskusi dan berbagi materi. Dengan demikian, mungkin siswa seperti Firly ini dapat lebih mudah memahami materi dan meningkatkan motivasi belajarnya. Begitu. Nah, terima kasih atas saran dari Ibu Melani. Sekarang Firly, bagaimana perasaan kamu ketika mendengar saran dari Ibu Melani tentang metode pengajaran yang lebih interaktif? Apakah kamu merasa itu bisa membantu? Ya, saya sangat senang mendengar saran dari Ibu Melani tentang metode pengajaran yang lebih interaktif. Saya merasa bahwa saya seringkali merasa bosan dan tidak terlibat dalam proses belajar. Dan saran Bu Melani tentang mengadakan diskusi dan debat yang lebih aktif dan interaktif sangat menarik bagi saya. Saya pikir itu akan membantu saya lebih memahami materi dan meningkatkan motivasi belajar. Nah, saya juga setuju dengan saran Bu Melani tentang memberikan bimbingan individual untuk siswa. Saya merasa bahwa banyak yang perlu untuk dibantu dan diarahkan dari guru. Juga sangat setuju dengan saran Bu Melani tentang memberikan bimbingan individual untuk siswa yang memerlukan. Saya merasa bahwa saya perlu lebih banyak bantuan dan arahan dari guru, dan dengan demikian saya dapat lebih mudah memahami materi dan meningkatkan kemampuan saya. Nah, saya berharap bahwa guru dapat lebih sering memberikan feedback yang membangun dan spesifik, serta memberikan tugas yang lebih spesifik dan relevan dengan tujuan belajar. Maka dengan demikian saya dapat lebih mudah memahami materi yang diberikan dan juga meningkatkan motivasi belajar saya. Baik, selanjutnya Ibu Melani, Anda juga menyebutkan pentingnya keseimbangan antara beban tugas dan waktu istirahat. Bagaimana cara Anda mengatur hal ini di kelas? Ya, itu sangat penting. Kami bisa memberikan tugas yang relevan dan tidak terlalu berat. Misalnya, memberikan proyek yang menarik dan melibatkan siswa secara aktif. Bukan hanya tugas-tugas yang bersifat menghafal. Kami juga perlu memastikan bahwa siswa memiliki cukup waktu untuk istirahat dan kegiatan di luar sekolah yang bisa membantu mengurangi stres. Karena kebanyakan siswa itu kan habis sekolah mereka itu ada yang ngaji, ada yang les di luar. Jadi sebagai guru kami juga harus bisa mengerti itu. Baik. Terima kasih atas penjelasannya Bu Melani. Nah, sekarang Saudari Firly, apakah ada faktor dari luar seperti teman sebaya yang menurut kamu mempengaruhi motivasi belajar kamu? Ya, menurut pengalaman saya, salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah teman-teman saya. Nah, kami seringkali saling bercerita tentang tekanan yang kami alami dari tugas dan juga ujian. Hal ini membuat saya merasa semakin terbebani dan juga stres. Selain itu, lingkungan sekolah yang sangat kompetitif juga membuat saya merasa harus selalu bersaing dengan teman-teman sekolah saya. Kami selalu dihadapkan dengan berbagai target dan juga pencapaian, dan hal ini membuat saya merasa tidak cukup baik jika tidak bisa mencapai target tersebut. Tekanan ini terkadang membuat saya merasa stres dan kehilangan minat untuk belajar. Saya bisa katakan lihat. Kalau pakai sih harus lihat ininya loh yang ngomong. Saya dipendang ngomong. Nah, dan saya merasa seperti hanya belajar untuk memenuhi ekspektasi orang lain, bukan untuk diri sendiri. Hal ini tentu saja berakibat pada penurunannya motivasi belajar saya. Baik. Melani, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang lebih suportif dan kurang kompetitif namun tetap memotivasi siswa untuk belajar? Untuk ini kita bisa mulai dengan mendorong kerjasama daripada kompetisi.
Menciptakan lingkungan sekolah yang suportif dan kurang kompetitif merupakan kunci untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah budaya kompetisi menjadi kolaborasi, menghargai usaha dan kemajuan individu, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Yang pertama, budaya kompetisi diubah menjadi kolaborasi dengan mendorong kerjasama melalui proyek kelompok, aktivitas kerja tim, dan penghargaan atas kerjasama. Penghargaan ini tidak hanya ditujukan pada prestasi akademik, tetapi juga pada usaha dan kemajuan individu melalui feedback, membangun, dan sistem penilaian yang beragam. Kedua, terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman dengan membangun hubungan yang baik dengan siswa, menciptakan suasana belajar yang positif, dan menyediakan layanan konseling. Dalam pengalaman saya selama mengajar, terkadang itu murid kalau kita sering bilang siapa cepat dia dapat, maka siswa yang agak sedikit lambat dia jadi motivasinya tuh turun karena dia udah keduluan teman yang lain gitu. Iya, malas ya kan. Iya, malas. Jadi dengan itu dia lama-kelamaan udahlah buat nilai juga. Nah, dia aja pun gitu. Jadi menurut dia itu tidak adil dia. Iya. Nah, mungkin dengan menerapkan prinsip-prinsip tadi, sekolah dapat menjadi tempat yang memotivasi siswa untuk belajar dan mencapai potensi mereka secara maksimal. Sangat menarik. Nah, Saudari Firly, bagaimana dukungan dari keluarga dan teman-teman dalam situasi ini? Apakah mereka mengetahui masalah yang kamu hadapi dan bagaimana mereka bereaksi? Jadi kayak ngomongin yang nggak pernah dilakukan. Iya benar, keluarga saya selalu mendukung saya dalam belajar dan mereka selalu memberi semangat dan kadang membantu saya mengatur jadwal belajar. Namun, karena kesibukan masing-masing, hal ini jarang menjadi perhatian utama di keluarga. Saya mengerti bahwa mereka memiliki banyak tanggung jawab dan saya tidak ingin merepotkan mereka. Kenapa kalimatmu puitis sekali, nah? Oke. Nah, teman-teman saya juga saling mendukung dalam situasi ini. Kami sering berbagi cerita tentang kesulitan yang kami alami saat belajar dan saling memberi semangat satu sama lain. Kami juga sering belajar bersama dan saling membantu untuk mengerjakan tugas. Namun meskipun demikian, kadang-kadang kami merasa sama-sama kewalahan dengan beban tugas dan tekanan dari sekolah. Hal ini membuat kami merasa stres dan kehilangan motivasi untuk belajar. Begitu ya. Stres saya dua aja. Begitu ya. Iya. Baik, Bu Melani, apa peran penting dari seorang guru dalam membantu meningkatkan motivasi belajar siswa? Apa yang bisa dilakukan guru dalam situasi seperti ini? Guru dapat berperan sebagai mentor atau pembimbing dengan mendengarkan masalah siswa, memberikan dukungan dan bimbingan, serta menciptakan lingkungan belajar yang positif. Pertama, guru harus mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami akar masalah dan memberikan dukungan secara emosional. Guru juga dapat membantu siswa mengembangkan strategi belajar yang efektif dan menyediakan sumber daya tambahan. Kedua, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang positif dengan membuat kelas menjadi tempat yang menyenangkan, memberikan penghargaan atas usaha dan pencapaian, dan membangun hubungan yang baik dengan siswa. Dalam situasi seperti ini, seperti yang dihadapi Firly, terutama guru dapat berbicara dengannya secara pribadi,
dan memberikan dukungan secara emosional, membantu mengembangkan strategi belajar yang yang efektif, dan menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Terima kasih atas jawabannya, Ibu Melani. Nah, sekarang Firly, apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Atau ada saran bagi teman-temanmu yang mungkin mengalami hal yang sama? Ya, saya ingin mengatakan bahwa sangat penting untuk tidak menyerah dan terus mencari cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Berbicaralah dengan guru atau konselor jika merasa kewalahan. Jangan takut untuk meminta bantuan dan cobalah mencari metode belajar yang paling cocok untuk diri kita sendiri. Iya, saran yang kamu berikan sangatlah penting dan tepat. Saya ingin menekankan kembali bahwa tidak ada yang salah dengan meminta bantuan. Jika saran yang kamu berikan sangatlah penting dan tepat. Saya ingin menekankan kembali bahwa tidak ada yang salah dengan meminta bantuan. Jika kamu merasa kewalahan, jangan ragu untuk berbicara dengan guru, konselor, atau orang tua. Mereka dapat membantumu menemukan solusi dan memberikan dukungan yang kamu butuhkan. Nah, dari diskusi yang telah kita lakukan dengan Ibu Melani dan Saudari Firly, maka dapat kita simpulkan bahwa motivasi belajar siswa dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal termasuk kesadaran diri tentang pentingnya belajar, fokus, dan disiplin dalam mengatur waktu belajar, serta pemantauan kemauan belajar. Faktor eksternal termasuk tekanan dari tugas dan ujian, lingkungan sekolah yang kompetitif, dukungan dari keluarga dan teman-teman. Guru dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa dengan yang pertama, mendengarkan masalah siswa dan memberikan dukungan emosional. Yang kedua, membantu siswa mengembangkan strategi belajar yang efektif dan menyediakan sumber daya tambahan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang positif dengan menggunakan kelas menjadi tempat yang menyenangkan, memberikan penghargaan atas usaha dan pencapaian, dan membangun hubungan yang baik dengan siswa. Yang keempat, berkomunikasi dengan orang tua siswa untuk mencari solusi bersama. Nah, siswa dapat meningkatkan motivasi belajar mereka dengan yang pertama, meningkatkan kesadaran diri tentang pentingnya belajar dan memahami tujuan belajar. Yang kedua, lebih fokus dan disiplin dalam mengatur waktu belajar. Yang ketiga, memantau kemauan belajar secara teratur. Yang keempat, berkomunikasi dengan guru atau konselor jika merasa kewalahan. Dan yang kelima, mencari metode belajar yang paling cocok untuk diri sendiri. Terakhir, tidak mudah menyerah dan terus mencari cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Dengan kerjasama antara guru, orang tua, dan siswa, motivasi belajar siswa dapat ditingkatkan dan mereka dapat mencapai potensi mereka secara maksimal. Nah, terima kasih banyak Firly dan Ibu Melani atas diskusi yang sangat informatif ini. Semoga wawasan dan saran yang telah kita bagikan bisa membantu para pendengar kita dalam mengatasi masalah kurangnya motivasi belajar pada siswa. Terima kasih, senang bisa berbagi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, itu tadi diskusi kita tentang meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah, tantangan dan strategi dalam mengatasi kurangnya minat dan semangat belajar. Semoga podcast kita hari ini dapat memberikan inspirasi dan solusi bagi para pendengar. Sampai jumpa dan terima kasih dan tetap semangat belajar. Bye guys.